Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raden Hoyil Haq dengan nomor WP 1911 dari jurusan Sistem Informasi Universitas Andalas. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah perancangan bas data dari jadwal supervisi vaksinasi COVID-19 di Puskesmas 10 Kota 2 Kabupaten Tanah Datar. Tugas ini saya buat untuk memenuhi nilai mata kuliah perancangan bas data dengan dosen pengampu, yaitu Bapak Profesor Insinyur Surya Afnarius, MSc, PhD. Baiklah, langsung saja pada kesempatan pertama saya akan menjelaskan mengenai laporan. Nah, laporan yang sudah teman-teman lihat sendiri, di sini ada sebuah laporan yaitu mengenai pemberian imunisasi COVID-19 dan subjudulnya adalah rekapitulasi rencana jadwal supervisi. Nah, di sini terdapat beberapa kolom, yaitu kolom nama puskesmas, kolom nama wilayah, hari tanggal untuk pelaksanaan serta nama petugas dan juga instansi. Nah, di sini bisa dilihat bahwasanya pada kolom puskesmas ini lebih tepatnya kami menggenerasikan menjadi sebuah istilah menjadi Vaskes atau fasilitas kesehatan. Nah, wilayah ini khususnya itu wilayah Jorong, itu desa tibanya dalam tatanan pemerintahan yang ada di sekitar Sumatera Barat, itu di luar Sumatera Barat. Namun Sumatera Barat dan namanya Jorong gitu. Nah, pada hari tanggal dan waktu pelaksanaan itu tetap dan serta ada nama petugas supervisi, nama petugas yang melakukan supervisi, dan juga ada instansi dilaksanakan supervisi. Di sini bisa kita lihat bahwasanya satu supervisi bisa dilakukan oleh banyak petugas dan juga satu petugas itu bisa melakukan banyak supervisi. Dan instansi juga berhubungan dengan jorong karena tidak mungkin instansi itu berada di luar jorong yang bersangkutan. Setelah melihat laporan dari Excel yang ditampilkan, selanjutnya kita akan melakukan normalisasi. Di sini saya telah melakukan normalisasi dari tabel yang ada dan juga telah mengisi beberapa data sebagai patokan atau contoh dari pelaksanaan supervisi yang akan kita buatkan database-nya. Di sini pada UNF kita masukkan data utama, lalu pada satu UNF kita menambahkan ID. Setelah itu pada 2NF kita memisahkan kolom-kolom yang bisa dipisahkan menurut ID-nya, juga kita tambahkan tabel instansi tadi sebagai kolom instansi. Setelah itu kita memisahkan tabel petugas juga, dan demikian tahapan normalisasi. Namun setelah dilakukan revisi bersama Pak Surya, dosen kami, bahwa dan dilakukan di perancangan IRD-nya sesuai dengan normalisasi ini, namun ada beberapa perubahan. Nah, berikut IRD-nya. Dari IRD sendiri terdapat 6 tabel ya. 6 tabel di mana ada tabel pertama ada tabel Vaskes. Tabel Vaskes ini memiliki primary key berupa kode Vaskes dengan tipe varchar 10 dan juga nama Vaskes dengan tipe varchar 30. Selanjutnya ada jorong, di mana jorong ini berhubungan dengan kode Vaskes sebagai foreign key-nya, dan juga memiliki primary key berupa kode jorong dengan varchar 10 dan juga nama jorong bervarchar 20. Nah, untuk relasi sendiri dari Vaskes ke jorong itu memiliki Vaskes dari Vaskes ke jorong itu memiliki relasi one to many atau kardinalitasnya one to many. Selanjutnya dari jorong kita berpindah ke instansi, di mana satu jorong bisa memiliki banyak instansi dengan kardinalitas one to many. Di sini dalam tabel instansi terdapat kolom kode jorong sebagai foreign key dari tabel sebelumnya. Ada juga kolom kode instansi yang merupakan sebuah primary key bertipe varchar 10 dan juga nama instansi bertipe varchar 20. Di sini selanjutnya dari instansi kita memiliki relasi ke kolom supervisi, yang mana dari instansi dan supervisi memiliki kardinalitas 1 to 0 or many. Nah, di sini kami menggunakan 0 or many dikarenakan dalam sebuah instansi bisa dilaksanakan beberapa kali supervisi, namun bisa juga belum pernah melaksanakan supervisi sedikit pun. Oleh karena itu kami masukkan kardinalitas 0 to many. Nah, pada kolom supervisi terdapat kode supervisi sebagai primary key bertipe varchar 10, ada kode instansi bertipe varchar 10 sebagai foreign key yang berhubungan dengan tabel instansi tadi. Lalu kami tambahkan di sini kolom tanggal bertipe date dan juga kolom waktu bertipe time. Selanjutnya dalam supervisi ini bisa memiliki banyak petugas. Nah,
Di sini terdapat eh, tabel detail petugas untuk menghubungkan antara supervisi dan juga petugas, karena antara petugas dan supervisi merupakan koordinasi many to many dan itu tidak mungkin dilaksanakan. Oleh karena itu kita tambahkan tabel detail petugas. Di sini pada tabel detail petugas ada dua buah kolom. Yang pertama ada kode petugas, itu berhubungan dengan dengan tabel supervisi, merupakan primary key dan juga foreign key dengan varchar 10, dan juga ada kode supervisi. Kode supervisi yang tadi ya berhubungan dengan supervisi, dan kode petugas berhubungan dengan petugas. Dua-duanya merupakan foreign key dan juga primary key dari tabel detail petugas. Terakhir di sini terdapat kolom petugas yang mana satu petugas bisa memiliki banyak supervisi. Nah, di sini makanya koordinatasnya kita bikin one to many gitu. Nah, dalam kolom petugas itu sendiri, dalam tabel petugas itu sendiri terdapat kolom kode petugas dengan primary key sebagai primary key dengan varchar 10, dan juga nama petugas dengan varchar 30. Dan IRD ini merupakan hasil revisi kami bersama Bapak Surya Afnayus sebagai dosen pengampu, yang mana sebelumnya kami laksanakan sesuai dengan normalisasi, namun ada koreksi efektivitas dari Bapak dosen sehingga kami melakukannya seperti ini. Setelah membuat database-nya, setelah membuat IRD-nya, kami lalu berpindah untuk membuat database-nya. Di sini database sendiri bernama jadwal supervisi. Sedikit loading ya. Oke. Di sini telah kami masukkan tabel berupa yang disampaikan tadi sesuai dengan IRD. Kalau misalnya lebih jelas bisa kita lihat di designer biar lebih jelas relasi-relasinya. Ada tabel data petugas, ada fast case, ada jorong, ada instansi supervisi, dan juga tabel petugas. Nah, ini relasinya seperti yang disampaikan pada IRD tadi. Fast case berhubungan dengan jorong berhubungan dengan instansi berhubungan dengan supervisi berhubungan dengan detail petugas, dan detail petugas berhubungan dengan petugas. Baik, kemudian dalam database sendiri, misalnya kita ambil saja tabel detail petugas, atau misalnya kita ambil tabel lain nih. Kita ambil tabel jorong misalnya. Nah, pada tabel jorong ini ada kolom-kolom sesuai dengan yang kita buat di IRD tadi. Ada kode jorong, nama jorong, serta kode fast case. Nah, mungkin demikian untuk database-nya, dan selanjutnya akan dijelaskan mengenai program sendiri. Di sini saya telah membuat sebuah program sederhana yang mungkin tampilannya tidak luar biasa, dan itu dikarenakan memang peserta program sendiri tidak boleh menggunakan Bootstrap atau template lainnya. Oleh karena itu saya membuat tampilan yang seperti ini. Di sini bisa kita lihat bahwasanya pada indeks supervisi di sini menampilkan data-data dari tabel supervisi, di mana ada kode supervisi. Saya telah membuatkan beberapa contoh, yaitu kode supervisi 01, 02, dan 003, dan kode instansi berupa 01 semuanya. Ada tanggal, ada waktunya. Nah, pada tabel ini kita bisa memasukkan data baru, di mana pemasukan data baru atau input data baru dimasukkan di tombol ini, dan juga di tombol supervisi.php. Di sini kita masukkan misalnya contohnya 004. Pada 004 kita masukkan pada kode instansi 001. Nah, sebelumnya karena kita tidak mengetahui kode instansinya apa saja, kita juga bisa melihat kode instansi yang ada dengan tombol tampilkan instansi. Di sini sudah ada sebuah instansi bernama SD15 Bintungan, itu terletak di jorong 001. Nah, kalau kita ingin tahu apa itu kode jorong 01, kita juga menekan masukkan data, juga menekan tampilkan jorong. Di sini kode jorong 01 merujuk kepada Bintungan gitu loh. Nah, ingin tahu lagi mengenai fast case-nya. Di fast case-nya bisa kita lihat terdapat dua fast case, yaitu puskesmas blok foto 1 dan puskesmas blok foto 2. Lalu kemudian kita bisa kembali ke jorong ya, misalnya kita bisa kembali ke instansi, juga kita bisa kembali ke supervisi. Di sini kita tambahkan lagi datanya, masukkan misalkan tadi 004. Di sini kemudian kode instansi 01 SD Bintungan tadi, dan tanggalnya kita ambilnya tanggal sekarang, dan waktu perekaman ini 14.00. Kita tambahkan. Nah, setelah kita tambahkan, maka akan muncul pesan data supervisi berhasil diinput. Lalu kita bisa lihat data supervisinya. Nah, di sini telah muncul data terbaru, data 004 yang tanggal sekarang 21/4/2021.
Itu jam 6 ya yang kita masukkan tadi. Nah, di sini dengan validasi 001. Lalu kemudian kita bisa melakukan beberapa tindakan, diantaranya adalah mengedit dan juga menghapus. Kita misalkan mengedit. Pada mengedit sendiri kita bisa mengubah kode supervisinya apabila ada kesalahan. Kalau tadi kode supervisinya tetap 004. Orientasinya kita ubah menjadi 001. Tanggalnya kita ubah ya. Tanggalnya menjadi hari esok, tanggal 22, dan juga pukul 8 malam. Oke, setelah itu kita edit. Nah, akan muncul pesan data berhasil diubah. Dan juga bisa kita lihat bahwasanya waktunya telah berubah, tanggal 22 jam 8 malam. Kemudian terakhir, kita juga dapat menghapus data supervisi berikut dengan mengklik delete, dan juga akan muncul pesan data berhasil dihapus serta datanya tidak akan muncul lagi. Nah, begitu pun juga dengan data-data yang telah di tabel lainnya gitu. Dan mungkin saya tidak perlu contohkan karena menghemat waktu. Oke. Mungkin demikian dulu presentasi program dan database saya mengenai jadwal supervisi vaksinasi COVID-19 oleh Puskesmas Plukoto. Terlebih kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.